Sid Vicious terkenal menjadi ikon musik punk dunia. Kisah kehidupan basis Sex Pistols ini menjadi sangat ikonik dan menjadi perbincangan sampai sekarang. Siapa sebenarnya Sid Vicious? Mari kita bahas. Sid Vicious bernama asli Simon John Ritchie yang lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1957 di Lewisham, London, Inggris. Setelah Sid lahir, dia dan ibunya pindah ke Ibiza. Orang tua Sid bercerai dan ibunya menikah lagi pada tahun 1965, walau akhirnya ayah tiri Sid itu meninggal dunia. Sid dan ibunya kembali ke Inggris dan menyewa rumah kecil di Tunbridge Wells, dan mereka pun sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ketika menginjak remaja, Sid sering nongkrong di sekitaran London. Tempat nongkrong favoritnya adalah sebuah butik fashion streetwear milik Malcolm McLaren dan Vivienne Westwood bernama Sex. Malcolm McLaren sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah manajer dari Sex Pistols. Singkat cerita, Sid bertemu dengan Johnny Rotten pada tahun 1973 ketika mereka sama-sama belajar di Hackney Technical College. Oh ya, nama julukan Sid Vicious dia dapatkan dari Johnny Rotten setelah Sid digigit oleh hamster peliharaan Johnny Rotten bernama Sid Barrett. Ketika digigit, Sid berteriak, "Sid is really vicious." Begitulah kira-kira. Setelah pertemanan terjalin, mereka sering mengamen berdua, dengan Sid memainkan tamborin dan membawakan lagu Alice Cooper. Sid Vicious memulai karir musiknya pada tahun 1976 sebagai anggota band bernama The Flower of Romance bersama anggota The Clash, Keith Levine. Sid juga pernah tampil menjadi drummer band legendaris Susie and the Banshees. Dia juga pernah hampir menjadi vokalis band legendaris lainnya bernama The Damned, namun gagal karena dia tidak datang saat audisi. Kemudian Sid menyimpan dendam kepada vokalis The Damned yang terpilih, yaitu Dave Vanian. Sid mengatakan bahwa Vanian sengaja berbuat curang dan membuat dia tidak datang audisi. Alhasil ketika penampilan The Damned dalam kondisi mabuk, Sid melemparkan gelas ke arah panggung dengan maksud melukai Dave Vanian, namun meleset malah mengenai kepala seorang wanita. Kejadian itu membuat Sid ditangkap pihak berwajib dan dipenjara di Ashford Remand Center. Selama Sid ditahan, Vivienne Westwood dan Viv Albertine sering menjenguk Sid. Kemudian singkat cerita, Sid bergabung dengan Sex Pistols setelah basis pertama mereka, Glenn Matlock, dipecat dari band pada tahun 1977. Manajer Sex Pistols, Malcolm McLaren, menyebut jika Johnny Rotten adalah gambaran suara punk, lalu kemudian Sid Vicious adalah gambaran sikap punk itu sendiri. McLaren juga berkata jika dia bertemu Sid terlebih dahulu sebelum Johnny Rotten, dia akan menjadikan Sid vokalis Sex Pistols karena lebih karismatik. Sid melakukan pertunjukan pertama dengan Sex Pistols pada tanggal 3 April tahun 1977, bertempat di The Screen on the Green, London. Penampilan itu direkam oleh Don Letts dan masuk ke dalam film punk rock movie. Walau dia tidak bisa bermain bass dengan baik, dia selalu berani tampil karena dirinya sangat karismatik ketika di atas panggung. Karena skill bermain bass Sid yang sangat buruk, maka gitaris Sex Pistols, Steve Jones, yang memainkan dan merekam semua track bass untuk album pertama milik Sex Pistols yang berjudul Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Sid juga tidak hadir saat album session karena dirawat di rumah sakit karena dia mengidap penyakit hepatitis. Selama dirawat, dia sering dijenguk oleh Nancy Spangen, seorang wanita penghibur sekaligus fans fanatik Sex Pistols dari Amerika. Nancy lah yang memperkenalkan Sid pada heroin. Singkat cerita, Sex Pistols melakukan tur di Amerika pada tahun 1978, namun hanya berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Karena ketegangan di dalam tubuh band, yaitu antara Malcolm McLaren, Johnny Rotten, dan Sid Vicious. Rotten mengatakan bahwa Malcolm sengaja membuat Sex Pistols tidak berkembang. Masalah ditambah dengan kecanduan Sid Vicious terhadap heroin yang sangat parah, dan membuat perlakuan buruk Sid terhadap penonton. Di San Antonio contohnya, Sid mencaci maki penonton dan memukul kepala penontonnya dengan bas. Dan di Dallas, saat dia sakau, dia pernah melukai dirinya sendiri dengan silet di bagian dada. He knew that I meant physical harm, and I have to say I was ugly about it. But he came out and hit us over the head with a base. He was hitting us because I was going like this. Come on, buddy, and he kept going like this. And I would have been glad to take him on or his buddy Johnny. Setelah pertunjukan final di San Francisco tahun 1978, Sex Pistols dinyatakan bubar, membuat Sid melakukan apa yang dia mau.
Lalu Sid merekam 3 lagu untuk soundtrack film The Great Rock and Roll Swindle. Yang pertama adalah sebuah lagu cover milik Frank Sinatra berjudul My Way yang dirilis pada tahun 1978 dan 2 lagu berjudul Come On Everybody dan Something Else pada tahun 1979. Sid memutuskan untuk bersorok karir dengan Nancy sebagai manajernya. Sid juga pernah berkolaborasi dengan banyak musisi seperti Mick Jones dari The Clash, mantan basis Sex Pistols, Glenn Matlock, Red Scabies dari The Damned, kemudian Arthur Kane, Jerry Nolan, dan Johnny Thunders dari New York Dolls. Namun karena kecanduan heroin yang sangat parah, karirnya tidak berjalan mulus. Sid dan Nancy kemudian tinggal di Chelsea Hotel. Suatu pagi pada tanggal 12 Oktober tahun 1978, Sid terbangun dari tidurnya. Dia mendapati Nancy meninggal dalam keadaan bersimbah darah di lantai akibat luka tusukan. Walau Sid mengaku tidak ingat apa-apa yang terjadi, tetapi Sid tetap ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Dia ditahan hanya beberapa waktu karena keluar dengan membayar sejumlah uang. Setelah Sid keluar dari penjara, dia melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri, namun gagal. Dia kembali ditangkap dan masuk penjara pada tanggal 9 Desember tahun 1978 karena melakukan perkelahian di New York Dance Club dan dibebaskan pada tanggal 1 Februari tahun 1979. Untuk merayakan kebebasannya, Sid mengadakan pesta di kediaman pacar barunya. Dia kembali mengkonsumsi heroin saat itu, dan akhirnya dia meninggal keesokan harinya tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 1979 karena overdosis heroin. Dia meninggal di usia 21 tahun. Udah.